1, 2, 3, meluncur! Waduh, ya ampun! Nggak tanggung-tanggung, kolamnya banyak banget. Sejauh mata Otan memandang, semuanya kolam budidaya Sobat Otan si Krustasea ini. Ini sih namanya tambak udang raksasa. Ini sih bukan cuma ada ribuan lebah, tapi bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Siapapun diserang teman-teman, termasuk kakak kameramen. Otan makin merinding melihatnya. Itu dia teman, ada ular piton yang berada di atas pohon. Waduh, Bunda In dan pasukan sebentar lagi akan segera beraksi. Penasaran kan mau jadi apa? Prok prok prok. Semuanya ambil posisi. 1, 2, 3, meluncur. Waduh, ya ampun. Bunda gak kenapa-kenapa kan? Untung aja jatuhnya ke air ya Bun. Kalau enggak bisa berabe. Oke lah, semuanya kita pegang jaringnya. Kalau udah ramean begini plus bawa jaring, pada tahu dong ini mau ngapain? Yaps, betul. Lagi pada mau panen. Kira-kira yang dipanen apa ya teman? Wah, ini dia nih yang lagi dipanen. Langsung muncul semuanya. Banyak banget kan? Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, beneran melimpah. Bunda aja sampai ketampar-tampar tuh. Jangan mau kalah Bun, tunjukin apa itu the power of a mama. Geret terus jaringnya Bun. Ngomong-ngomong yang lagi dipanen apa sih Bun? Udah lagi panen udang Panama nih Tan. Besar-besar banget. 3,5 ton ya Mak. 3,5 ton. Wih, amazing. Pantes aja loncatannya brutal. Jumlahnya juga maksimal. Udang faname atau udang putih merupakan satu-satunya jenis udang yang ada di sini. Ukuran Sobat Otan yang dipanen juga nggak mungil nih. Lihat aja, besarnya sekitar jari telunjuk orang dewasa. Keren! Saat jaring sudah sampai di titik akhir, sedikit demi sedikit jaring akan ditarik ke atas permukaan. Ayo, semuanya keluar dari jaring dulu. Oh ya, panen udang faname yang banyak ini ada di Jawa Tengah teman. Tepatnya di budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen. Nah, panen sebanyak ini baru 1 kolam loh. Katanya panen di sini nggak mungkin selesai sehari loh. Kenapa? Karena wow, nggak tunggang-tunggang. Eits, nggak tanggung-tanggung. Kolamnya banyak banget. Sejauh mata Otan memandang, semuanya kolam budidaya Sobat Otan si Krustasea ini. Semuanya untuk udang faname. Kamu spesial banget ya Sob. Tempat tinggalmu aja dibuat seluas begini. Total area ini mencapai 100 hektar yang terbagi dalam ratusan kolam. Itu sama aja kayak 100 lapangan bola teman. Ini sih namanya tambak udang raksasa. Kawasan budidaya ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Maret tahun lalu teman. Dan dinobatkan sebagai tambak udang terbesar di Indonesia. Cakep. Oh iya, Bunda belum selesai panen nih. Lanjut, dioper Bun udangnya. Meskipun kita udah tarik pakai jaring ini, karena saking banyaknya, saking beratnya, kita harus satu-satu pakai keranjang ini.
kolam yang luasnya 1.600 meter ini, sobat-sobat otan akan dimasukkan dalam blong atau drum yang warna biru. Biasanya dalam satu kolam butuh hingga 25 blong. Padahal kisaran satu blong seberat 100 kg loh. Banyaknya bukan main. Blong sudah penuh. Lanjut, kita bawa drum ini ke mobil bak terbuka. Aman, Bon. Aman, Bon. Bon. Aman, Bon. Ini gimana? Bon. Kamu dijepit. Aku bukan drum. Oh, gitu, Pak Bun. Bunda mungil sih, jadi ketutupan drum deh. Bercanda ya, Bun. Kayaknya udah penuh nih drumnya. Ayo jalan Pak Supir. Saking luasnya ya, bawa hasil panen ke bangsal panen aja kita harus naik mobil. Lumayan lah ya, sepoi semilir angin pantai, bikin gerah musnah. Yuk segera yuk, dibawa turun blong-blongnya. Kalau kelamaan bisa nggak segar nantinya. Nama tempat yang Bunda datangi ini adalah bangsal panen. Disinilah sobat otan mulai dibersihkan hingga siap didistribusikan ke pembeli. Ayo sob, pada mandi-mandi ya. Biar kualitasmu terjaga dan pastinya harga kamu nggak akan murah. Lanjut, kita dorong udangnya ke meja yang besar itu. Wih, sekarang udangnya mau diapain ya? Kok ditebar begitu aja? Mana banyak banget lagi. Banyak sekali nih tan udangnya nih. Besar-besar sekali. Saatnya kita Sortir. sortir itu kayak apa sih, Pak? Yang kecil dipisahin, yang lembek-lembek dipisahin dulu biar rata semuanya udangnya ini. Ya. Bukan lautan susu, apalagi lautan manusia. Yang ini nih lautan udang. Geser terus udangnya, Bun. Ini masih banyak loh udang faname yang harus disortir. Jadi harus sat-set ya teman. Proses sortir ini penting sekali teman di dunia budidaya udang. Dari sinilah sobat otan akan dikategorikan sesuai standarnya. Apalagi untuk kelas ekspor kayak di sini. Kualitas udang harus nomor terdepan. Yang nggak masuk standar langsung keluar kelompok. Untuk kelas ekspor, ukuran udang fanamenya cukup besar. Per kilonya bisa untuk 30 hingga 40 ekor saja. Besar kan? Sedangkan udang yang tidak lolos sortir juga ada macam-macam teman. Mulai dari ukurannya yang terlalu kecil, badannya kemerahan, hingga yang sedang ganti kulit atau molting. Bisa dilihat ya teman, cangkang udang yang lembek tandanya ia sedang molting. Sobat otan yang tidak lolos ini nantinya akan dijual dengan harga yang murah. Udang dengan kualitas baik lanjut dibersihkan lagi kemudian ditiriskan. Saat masa panen, pekerjaan di bangsal panen ini gak pernah berhenti loh. Semua orang hilir mudik. Ya bayangkan aja teman, yang dipanen hingga puluhan kolam dengan total yang panen hingga 250 ton. Wah, artinya panen tiada henti. Kermaks. Selesai disortir, udang harus lanjut ditimbang dong sebelum dibawa pembeli. Tapi karena yang dipanen ini banyak pol-pol-polan, perhitungan bobot udang dilakukan dengan cara sampling nih. Unik juga ya, coba kita lihat caranya yuk. Pertama kita ambil dulu nih bak kuning yang berisi udang faname siap kirim. Lalu dibagi ke dalam 4 bak sama rata. Kemudian dipilih deh 1 bak sebagai sampel untuk dihitung. Bulan 10 berapa 5? 95 ayat 200. Dari 2 kilo isinya 95 ekor udang. Dari angka inilah harga ditentukan. Aktivitas terakhir di bangsal panen yakni pengemasan sebelum diangkut truk.
Itu apa ya yang ditarik paman? Kok kayak papan tapi ada di tengah kolam begini ya? Pak, gimana kondisi udangnya? Sehat, Bu. Ya. Nih, lihat nih. Antenanya panjang, nggak Adanya putus. panjang ya. Terus ini. Ya, terus rumnya tuh. Terus rumnya kuat. Rum kuat. Ya. Kemudian Kakinya kaki jalannya bersih. bersih, kaki renang. Satu lagi. Bersih. Usus. Ususnya penuh. Penuh. Oh ya. Seperti itu. Jadi kalau ususnya penuh, udangnya itu makan. Oh iya betul. Ya, Sehat. seperti itu. Ya. Otan kira bunda mau nyemplung. Ternyata mau ambil sampel individu sobat otan si udang faname. Jadi kalau kita mau tahu seluruh udang faname di sini sehat atau enggak, no repot-repot klub dicek semua-muanya deh. Oh iya, kalau yang belum tahu, rostrum itu adalah tanduk bergerigi yang ada di kepala udang. Organ ini nih yang suka nusuk saat kita mau panen. Bagian ini juga yang bisa jadi penanda kalau udang sehat atau sakit. Uniknya faname ini punya tubuh yang transparan, makanya dia disebut sebagai udang putih. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak ada berapa pasang kaki udang? 6? 7? 8? Salah ya, yang benar adalah 5 pasang. Terdiri dari kaki jalan dan kaki renang. Kaki jalan ini berfungsi ketika udang bergerak sekalian mendekati sumber pakan. Wah, bunda mau ngapain nih sama si kakak-kakak ini? Kok bawaannya rempong banget? Loh, kok kakak malah nurunin ember? Kayak mau nimba sih? Bunda juga kok bawa koper? Ini ada apa ini? Mbak, itu alat apa? Nah, ini namanya alat refraktometer. Itu loh bunda, refraktometer. Alat untuk mengukur tingkat salinitas atau keasinan air. Untuk udang, kadar garam di air sangat penting bagi kehidupan sobat otan ini. Bila terlalu rendah atau tinggi, udang tidak akan hidup secara optimal. Tetesan air kolam diletakkan di area kaca refraktometer. Kemudian diintip nilainya, sembari mengarah ke cahaya matahari agar angkanya terlihat jelas. Untuk salinitasnya, air kolam faname ini ada di level 27. Untuk faname, salinitas yang baik berada di rentang 25 hingga 30. Jadi kalau nilainya 27 masih bagus ya. Selain salinitas, pH dari airnya juga harus kita uji ya. Jangan sampai airnya keasaman atau pahit karena basah. 7,48. Tan, ternyata budidaya udang itu tidak hanya masalah pakan, tapi kondisi airnya juga sangat penting. Makanya barusan Bunda sama Mbak Auda dan Mas Ali ini mengecek salinitas dan pH airnya. Berapa tadi pH-nya? 7,48 dan salinitasnya? 27. Itu aman? Nah, aman Mas? Makanya Tan, udang di sini itu sehat-sehat dan hasilnya luar biasa. Ya Mbak, Mas? Ya ampun, banyak banget sarangnya. Ini Otan gak salah lihat kan? Kalau sarangnya beneran sebanyak ini, Otan yakin bakal seru banget. Ini sih bukan cuma ada ribuan lebah, tapi bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Sebelum memulai panen, semua tim harus menggunakan peralatan safety atau keselamatan ya. Semua persiapan harus rapi, tidak boleh ada yang terlewat, karena bisa sangat berbahaya. Mari, mantap. Dari ujung kepala sampai ujung kaki harus benar-benar tertutup.
ini ada di satu pohon yang menjulang tinggi hingga 70 meter. Otan sampai merinding lihatnya. Ditambah lagi, ini kan sarang lebah hutan liar. Siapa lagi kalau bukan lebah apis dorsata? Jenis lebah madu paling besar yang ada di planet bumi ini. Apis dorsata senang membuat sarang di pohon tinggi atau tebing batu yang berada di tengah hutan liar. Dalam satu sarang, biasanya dipenuhi oleh puluhan ribu lebah. Oh iya, walaupun semua tim menggunakan kostum, tapi ada saja lebah yang tetap menancapkan sengatnya loh. Semakin paman pawang naik ke atas, lebah yang turun semakin banyak tak terkendali. Siapapun diserang teman-teman, termasuk kakak kameramen. Otan makin merinding melihatnya. Perlahan namun pasti, paman pawang sudah ada di titik pengambilan sarang. Ya ampun, ternyata sarang lebahnya gede banget. Panjang sarangnya aja hampir sepanjang tubuh paman. Otan kagum melihat paman pawang beraksi. Tanpa sungkan dan rasa takut, puluhan ribu lebah yang menempel di sarang dibersihkan dengan tangan kosong. Ini adalah langkah pertama yang paman lakukan sebelum mengambil sarang yang terdapat madu di dalamnya. Sungguh pekerjaan yang penuh dengan resiko. Kalau melihat perjuangan paman mengambil madu hutan seperti ini, jadi sangat wajar harga madu hutan terbilang cukup tinggi di pasaran. Dalam satu sarang, tidak semua bagian berisi madu. Ada beberapa bagian yang harus dipotong dan disingkirkan. Kalau madunya sudah mulai terlihat, baru deh sarang dipotong dan langsung dimasukkan ke dalam wadah ember yang dibawa naik ke atas pohon. Kalau sarang lebah berisi madu sudah sampai di bawah, saatnya tim bawah beraksi. Banyak banget. Otan jadi pengen cicip madunya, Kak. Siapa yang gak ngiler coba lihat madu hutan diperas langsung dari sarangnya? Tapi Otan jamin, kakak-kakak di sana gak ada yang berani cicip langsung madunya. Gimana caranya coba? Kostumnya aja rapat begitu. Lebahnya semakin liar, ada di mana-mana. Perlahan namun pasti, satu persatu sarang lebah mulai turun. Tim bawah mulai sibuk memindahkan sarang lebah berisi madu ke wadah khusus yang sudah disiapkan. Dibutuhkan ketenangan dan kerjasama yang baik antara tim atas dan tim bawah. Bahkan, jika jumlah sarang sangat banyak, sampai ratusan, tim bisa bermalam dan menginap di tempat sampai semua madu selesai diambil. Oh iya, biasanya paman pawang tidak mengambil semua bagian sarang lebah. Mereka akan sengaja menyisakan sarang, supaya kawanan lebah bisa kembali membuat sarang di tempat yang sama. Jadi kawanan lebah tidak kehilangan seutuhnya tempat tinggal mereka. Selamat datang di Kabupaten Biren, tempat madu hasil panen langsung disaring dan dikemas. Kalau di sini sih udah pasti aman dari serangan lebah. Paman Ibnu Ashir bersama tim sudah dari 2017 menjalankan usaha madu hutan asli. Ternyata jumlah sarang yang tadi kita panen masih dalam jumlah sedikit, teman-teman. Selama pengalaman memanen sarang lebah, Paman Ibnu dan tim pernah mendapatkan sekitar 800 kg madu. Madu sebanyak ini didapatkan dalam satu kali panen dari 200 lebih sarang lebah dan proses panen dikerjakan selama 4 hari. Pantesan aja madunya banyak banget. Dalam ukuran satu sarang lebah paling besar, biasanya menghasilkan sekitar 5-6 kg madu murni. Luar biasa.
lebah yang ada di hutan, sekarang kita tengok si lebah yang ada di lokasi dibudidaya yuk. Biasanya lebah yang dibudidaya bersarang dalam kotak seperti ini. Tapi walaupun mereka berbeda tempat, sama-sama bisa menghasilkan madu yang berkualitas loh. Cakep. Nah, untuk menghasilkan madu yang berkualitas, Sobat Totan ini membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Daya jelajahnya saja bisa mencapai 3 km dari sarangnya. Widih! Tapi tenang, walau mereka jauh dari rumah, Sobat Totan ini gak bakal tersasar kok. Itu karena lebah-lebah ini sangat ahli dalam bernavigasi. Tapi kalau saat mereka pulang, pintu sarangnya kita tutup, reaksi mereka seperti apa ya? Otan dibantu Kaliandra akan menutup pintu sarang lebah menggunakan tisu yang diberi air. Lihat teman, para lebah ini sepertinya gelisah dan kebingungan. Maafkan Kaliandra ya sob, memang dia suka iseng. Tapi kawanan lebah ini tidak mau menyerah begitu saja teman. Dengan menggunakan kaki dan mulutnya, mereka berusaha membuka pintu sarangnya. Berkat kekompakan Sobat Totan ini, akhirnya mereka berhasil. Cakep. Waduh, ada yang lagi asik menari tuh. Tapi musiknya kok nggak ada ya? Kasih intro dulu dong Paman Editor, biar cakep. Tarian lebah ini bukan sembarang tarian teman. Tarian ini disebut wiggle dance. Wiggle dance merupakan bentuk komunikasi Sobat Totan ini dengan lebah lainnya. Ketika menemukan sumber makanan baru, maka lebah akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian. Tari ini bisa menunjukkan letak dan posisi sumber makanan itu berada. Cakep! Untuk melakukan tarian ini, ada pola khusus, sehingga tidak dilakukan sembarang teman. Lebah melakukan tarian berdasarkan sudut lokasi bunga dan juga matahari sebagai navigasi. Lebah akan menari dengan membentuk pola angka 8. Asik nih, Kaliandra punya permen. Otan juga mau dong, Kak. Loh, Kak, permennya kok malah ditaruh di sarang lebah sih? Bukannya kasih ke Otan? Dijamin deh, lebah-lebah ini gak akan suka. Mereka kan hanya makan nektar bunga saja. Sebentar. Itu kok ada lebah yang tertipu ya? Sob, itu bukan bunga. Itu kan hanya permen dan tidak ada madunya. Oh iya, Otan baru ingat. Si lebah tidak hanya mengkonsumsi nektar bunga saja teman. Dia juga bisa mengkonsumsi gula. Nah, permen ini terbuat dari gula asli. Makanya para lebah suka. Ia akan memakan apa saja yang manis untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama saat masa paceklik. Siap, kita akan segera meluncur. Teman, kalau para petugas damkar sudah buru-buru begini, itu tandanya sedang ada butuh pertolongan segera. Lihat, paman-paman ini sigap banget ya. Begitu dapat laporan, langsung satset nggak pakai lama. Tapi nggak cuma paman damkar aja nih yang gercep, Kak Ica juga nih. Oke, peralatan sudah lengkap, arahan komandan juga sudah diberikan. Itu berarti kita langsung meluncur ke TKP. Berangkat, Paman! Sesampainya di lokasi, Paman Damkar dan Kak Ica langsung cekatan tuh membawa semua peralatan. Mantap! Oh iya, yang
Yang menjadi laporan kali ini apa sih, Kak? Saking buru-burunya Otan sampai lupa nanya tadi. Oke Tan, tadi tim damkar tiba-tiba dapat laporan kalau kita tuh harus evakuasi ular. Nah, tapi kita belum tahu nih posisi ularnya di mana. OMG, ternyata ada sobat Otan si ular yang masuk ke pemukiman warga. Di mana, Bu? Tolong Pak, itu Pak ularnya makan ayam Pak. Itu dia teman, ada ular piton yang berada di atas pohon. Kehadiran sobat Otan ini ternyata sampai bikin heboh warga teman, karena mereka sangat ketakutan. Oke kalau gitu, sebelum ular turun dan masuk rumah warga, sebaiknya kita langsung evakuasi saja yuk. Teman, ular piton termasuk ular yang bisa memanjat. Biasanya tujuan mereka memanjat adalah untuk mencari sumber makanan seperti burung, tupai, dan lainnya. Meskipun yang manjat pohon hanya satu orang, tapi rekan lainnya bantu mengamati dan menerima hewannya dari bawah. Wis, kermaks paman-paman damkar. Akhirnya ular berhasil dievakuasi. Dan yang terpenting, tidak ada korban di sini. Wah, udah dapet nih ularnya. Ya udah aman ya Bu, ularnya Bu, udah ketangkep. Iya. Nih Tan, lihat, gede banget nih ularnya. Nih, ini ular sanca, ukurannya kurang lebih sampai 3 meter nih Tan. Nih, gede banget. Untung saja yang mengevakuasi kamu teman-teman damkar ya Sob. Jadi kalian bisa selamat. Syukurlah. Syukurlah ularnya udah bisa diamankan ya Pak ya. Tim Merapi monitor. Masuk, Mako monitor. Alhamdulillah. Ini ada laporan dari warga, ada biawak masuk ke dalam sumur. Tolong segera meluncur. Laporan diterima 86. Teman-teman. Wah, Tan, kita harus buru-buru bergeser nih. Barusan ada panggilan kalau tim damkar harus rescue biawak masuk sumur. What? Ada biawak masuk ke dalam sumur? Tenang ya Sob, kamu sudah aman. Paman Damkar dan Kak Ica akan segera menolong kamu. Untuk merescue hewan di dalam sumur tidak boleh sembarangan teman, karena sangat beresiko terhadap keselamatan. Oleh karena itulah, dibutuhkan strategi yang matang supaya rescue bisa berjalan dengan lancar. Oh iya, selain strategi, yang harus dipersiapkan adalah alat yang digunakan teman. Untuk evakuasi di tempat yang cukup dalam, seperti sumur, Paman Damkar perlu menyiapkan tripod. Alat ini nantinya akan membantu menahan petugas saat turun ke dalam sumur. Oke, semua alat sudah terpasang dengan baik nih. Sekarang waktunya Paman untuk turun ke sumur. Masuk ke dalam sumur ternyata memiliki beberapa resiko loh. Pertama, petugas bisa saja jatuh ke dalam sumur. Kedua, sumur bisa sewaktu-waktu mengeluarkan gas berbahaya. Bagi siapa saja yang menghirupnya, bisa sampai membuat pingsan. Ngeri. Itulah mengapa Sobat Otan ini harus segera ditolong sebelum kejadian tersebut terjadi. Teman, Sobat Otan ini sepertinya sudah lemas ya. Mungkin karena sudah terlalu lama di dalam air. Tapi untungnya saja ia masih bisa terselamatkan. Good job Paman Damkar. Alhamdulillah nih Tan, biawaknya udah ketangkep nih. Berkat kerjasama tim damkar nih, biawaknya berhasil dievakuasi dari dalam sumur. Lagi-lagi kejadian seperti ini diawali dengan minimnya sumber makanan di tempatnya.
sehingga memaksa Sobat Otan ini mencari sumber makanan lain demi bertahan hidup. Terima kasih Paman Damkar dan Kak Ica sudah berhasil menyelamatkan nyawa si biawak. Otan terharu.